Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel YouTube Rekun. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita web novel Korea yang ditulis oleh author Toika. Author satu ini menulis beberapa novel, dan salah satu novel yang sudah diadaptasi ke manhwa adalah Never Die Extra. Teman-teman bisa langsung baca, mungkin sekarang baru 30-an chapter kayaknya. Dan yang akan gue bahas kali ini ialah alur cerita novel VIP Soon You Lock In. Yaitu novel ini sendiri memang belum diadaptasi ke manhwa ya teman-teman, tetapi untuk seri novelnya sudah tamat. Tak perlu berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita masuk ke prolog ceritanya. Berlatar belakang di salah satu planet yang bernama planet Merva, umat manusia telah mengalami kekalahan yang mengerikan. Untuk pertama kalinya dalam 500 tahun sejak Perang Dunia yang besar, mereka hanya menghadapi bencana dan kehancuran. Penduduk Merva yang tersisa merangkak ke benteng pertahanan bawah tanah, hanya menunggu dalam keheningan hingga kematian mendatangi mereka. Salah satu pandai besi di planet Merva masih terus menggerakkan palunya dan mencoba menciptakan senjata baru. 5 tahun yang lalu, ketika ia berusia 50 tahun, dia beruntung bisa melarikan diri dari monster yang digerakkan oleh perintah dari penjajah dan memasuki benteng pertahanan bawah tanah yang berisi banyak makanan yang diawetkan. Pria itu pun selesai menempa besi dan membuat sebuah senjata. Tiba-tiba muncul sebuah jendela status yang bertuliskan berhasil membuat mahakarya yang akan tercatat dalam sejarah, memenuhi syarat untuk terhubung ke alam semesta pahlawan. Selamat datang pengguna baru, tolong sebutkan ID-mu. Si pandai besi heran ketika ia melihat kata-kata di jendela status tersebut. Alam semesta pahlawan adalah sistem di bagian puncak sistem seni bela diri, sihir, dan kekuatan super. Itu adalah komunitas tingkat luar angkasa di mana akses hanya diberikan kepada mereka yang memiliki potensi besar di alam semesta di bidangnya. Si pandai besi bingung kenapa dia yang cuma bisa membuat pedang dianggap sebagai yang terbaik di alam semesta. Jendela status itu juga mengatakan bahwa pria tua itu adalah pandai besi harapan baru di alam semesta. Merupakan suatu berkah di alam semesta memiliki pandai besi yang berurusan dengan kekuatan spiritual. Karena dunia lain yang tak terhitung jumlahnya melupakan seni jiwa dan berpegang teguh pada artefak yang memanfaatkan sihir. Pria tua itu tidak memahami apa yang tertulis di jendela status itu mengenai kekuatan spiritual dan identitasnya. Jendela status pun menjelaskan bahwa kekuatan spiritual adalah kekuatan untuk memahami sumber jiwa dan menghadapinya. Itu bukan kekuatan yang diberikan oleh siapapun. Pria tua itu pantas dan bangga untuk mendapatkannya. Jendela status itu meminta kakek tua itu untuk membuat sebuah ID. Pria tua itu masih terheran-heran dan menganggap dirinya sedang berhalusinasi. Jendela status itu menjelaskan bahwa dia adalah sistem pesan alam semesta pahlawan dan juga dapat dipanggil sebagai administrator. Kakek tua itu bisa menganggap ID sebagai nama untuk mewakilinya di alam semesta pahlawan. Pria tua itu mengatakan kepada administrator bahwa Anvil adalah nama yang bagus. Administrator mengucapkan selamat datang kepada Anvil di alam semesta pahlawan. Di tengah banyaknya interaksi dengan para pahlawan, administrator berharap jiwa Anvil bersinar lebih terang. Anvil akan mendapatkan 100 HP atau Hero Point sebagai bonus login pertama. HP berguna untuk membeli informasi dan barang melalui aktivitas komunitas. 20 tahun kemudian, pandai besi menjadi orang terkenal di alam semesta pahlawan. Pandai besi Anvil sedang berbisik kepada seseorang, salah satu teman yang telah dikenalnya melalui alam semesta pahlawan. Berbisik adalah fitur pesan yang memungkinkan untuk mengirim dan menerima pesan dengan orang yang terdaftar sebagai teman di alam semesta pahlawan. Janus, salah satu teman kakek Anvil, meminta dibuatkan pedang Sinsal. Jenis apapun tidak masalah, tetapi Janus menginginkan pedang panjang. Anvil menyuruh Janus pergi karena dia tidak mau membuat senjata yang tidak bisa dia buat. Sudah 20 tahun lalu Anvil mendaftarkan dan menjual senjata di papan buletin, salah satu sistem alam semesta pahlawan, dan banyak orang yang tertarik dengan senjatanya. Sistemnya benar mengenai bakatnya. Anvil menjual senjata itu tanpa ragu, dan sebagai gantinya dia mendapatkan hero power. Jadi dia bisa bertahan di pertahanan bawah tanah lebih lama daripada yang dia kira. Tidak hanya itu,
Pahlawan dunia yang tak terhitung jumlahnya penasaran dengan Anvil yang bisa menciptakan senjata dengan kekuatan spiritual. Mereka ingin berbicara dengannya dan ingin berteman. Anvil tentu saja tidak menolak mereka. Janus masih membujuk Anvil untuk membuatkannya pedang panjang dan mengirimkan bahan-bahan serta metode pembuatannya. Dan jika berhasil, Janus akan membayar bayaran yang luar biasa kepada Anvil. Anvil mengatakan bahwa ia sudah memiliki banyak uang, tapi Janus tetap memaksa dan memohon kepada Anvil. Anvil berkata bahwa dia tidak bisa menjamin akan berhasil dan menyuruh Janus untuk menunggu dengan tenang. Janus sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Anvil dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Anvil. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali. Pada awalnya tidak banyak material di pertahanan bawah tanah dan kualitasnya tidak begitu bagus. Anggota pahlawan alam semesta lainnya yang memahami situasi mengirimi material dari dunia lain dan memintanya untuk membuat senjata yang mereka inginkan. Menggunakan bahan dari dunia lain untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru sangat menggairahkan dan menyenangkan bagi Anvil. Dia tidak menolak permintaan tersebut, dan mereka yang puas dengan produk jadinya memberikan sejumlah besar HP yang tidak diminta. Ini adalah permintaan pertama untuk membuat senjata yang bisa membunuh dewa. Janus mengirimkan bahan pedang baru kepada Anvil. Anvil heran di mana Janus bisa mendapatkan bahan yang belum pernah ia lihat. Administrator menjelaskan bahwa Janus adalah seseorang yang memiliki bakat untuk bermain di dalam alam semesta pahlawan. Dia dibawa ke alam semesta pahlawan karena dunia tempat asalnya menjadi tidak berpenghuni. Penyebutan tentang Janus di papan tulis meningkat setiap hari, masing-masing seperti tebing yang lebih konyol dari sebelumnya. Dia menerobos topan, mencegah gunung berapi meletus, dan membunuh naga atau beruang. Anvil ingin melihat wajahnya sekali. Administrator menjelaskan bahwa Anvil bisa jika ia meningkatkan level keanggotaannya. Jelas Anvil akan menjadi VIP dengan pesanan ini. Ia adalah satu-satunya yang akan mencapai level keanggotaan itu dalam 20 tahun. Itu mungkin karena dia aktif di Dewan Perdagangan dan mendapatkan banyak HP, tetapi dia tidak terlalu senang menjadi VIP. Mungkin ia akan mati sebelum menjadi VIP. Faktanya dia merasakan kematian perlahan-lahan mendekatinya. Akhir-akhir ini dia merasakan dia tidak akan bertahan begitu lama lagi. Sistem menanyakan apakah Anvil tidak menikmati alam semesta pahlawan. Anvil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengatakan bahwa itu sangat menyenangkan sampai ia lupa bahwa ia hidup di dunia yang hancur. Saat Anvil tersenyum, ada pesan masuk dari teman termudanya, jenius pertama dalam sejarah yang memiliki akses ke alam semesta pahlawan dan diakui karena kejeniusannya. Pada usia muda yang baru berusia 5 tahun, bakatnya memang brilian, tetapi anak itu masih sangat muda sehingga semua orang memperlakukannya dengan hati-hati. Anak itu bernama Eunah dan sekarang berumur 7 tahun. Anvil ingin membuatkan hadiah buat Eunah dan Eunah sangat senang mendengarnya. Tidak lama lagi Anvil akan mati. Ia bersedia menerima kematiannya, tapi itu berjalan dengan cukup baik. Ia akan buat kado ulang tahun untuk Eunah dan memberikan seluruh hatinya sebelum ia pergi. Setelah memeriksa resep Janus, Anvil mengeluarkan batu permata kuning berkilauan dari karung bahannya dan bahkan membeli barang tambahan dari papan perdagangan. Anvil menyuruh Eunah menunggu dan memulai membuat 2 karya, yaitu pedang panjang Janus dan jepit rambut untuk Eunah. Mungkin ini akan menjadi tugas terakhir dan sulit untuk mendengarkan permintaan teman yang lain. Anvil menyesal, tapi dia tidak ingin menceritakan kisah kematiannya sendiri. Tidak menyenangkan memberitahu seorang teman tentang kematiannya. Salah satu teman Anvil bernama Sukuyo mengirim pesan dan mendengar bahwa Anvil sudah tidak terlalu jauh dari status VIP. Sudah 1000 tahun Sukuyo libur. Dia ingin melihat wajah Anvil. Anvil bertanya mengapa Sukuyo ingin melihat wajah orang tua ini. Sukuyo berkata bahwa jiwa Anvil begitu terang dan cemerlang, siapa yang berani menyebutnya tua? Anvil mengatakan bahwa Sukuyo adalah orang aneh. Setelah beberapa lama waktu telah berlalu, pekerjaan Anvil telah selesai sebelum terlambat. Pedang itu terbuat dari logam hitam dengan permata kuning tertanam di gagangnya. Jepit rambut itu diselesaikan dengan indah dengan permata kuning di tengah salib perak. Itu adalah pencapaian yang bisa disebut sebagai mahakarya dalam hidupnya. Setelah pekerjaan yang sukses, Anvil mengirimkan 2 item sebagai hadiah kepada pemiliknya. Anehnya, tepat pada hari itu,
semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya hilang. Anvil mengucapkan terima kasih kepada administrator karena telah bersamanya sampai akhir. Administrator memberikan 10 HP bonus kepada Anvil. Apa arti HP saat dia mati? Tapi Anvil menertawakannya. Pikirannya menjadi sedikit lebih rileks. Saatnya telah tiba. Seluruh tubuhnya yang kelelahan dan matanya terpejam. Merasakan kurangnya kesadaran, Anvil masih melihat pesan yang ditinggalkan oleh administrator. Di saat-saat terakhir, sebuah pesan baru sepertinya muncul, tetapi dia tidak bisa membacanya. Pesan tersebut bertuliskan bahwa tingkat VIP sudah terbuka, fungsi bonus login juga terbuka, serta informasi ID Anvil sudah terukir di jiwa. Administrator menantikan hari di mana ia akan bertemu lagi di tempat yang baru. 18 tahun kemudian, dunia berbeda dari Merva. Kang Shin Hyuk, seorang mahasiswa baru di sekolah pelatihan manusia super di Korea Selatan. Bocah 17 tahun itu mengakses alam semesta pahlawan. Administrator muncul di depan Kang Shin Hyuk dan menghubungkan kembali ID VIP dengan nama Anvil ke alam semesta pahlawan. Kang Shin Hyuk kaget dan berteriak karena tiba-tiba dihubungkan ke alam semesta pahlawan. Kang Shin Hyuk mendapatkan 10.000 HP sebagai bonus login untuk dunia lain. Itu adalah kebangkitan dari ID Anvil. Baik teman-teman, itu adalah prolog dari web novel VIP Soon You Login. Selanjutnya kita akan masuk ke isi cerita bersama MC kita tentunya, Kang Shin Hyuk. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini ya teman-teman, biar Mimin lebih semangat dalam pembuatan videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.